Shalom Bapak Ibu semua. Mari sebelum kita mulai ibadah KPA online, kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami bersyukur kami bisa kembali bersama untuk mendengarkan firman Tuhan. Biar Engkau memberkati kami, membuka hati kami, pikiran kami, telinga kami, sehingga kami bisa mendengarkan firman Tuhan dan memahaminya. Dan terlebih lagi kami bisa menjadi pelaku firman-Mu, bukan hanya menjadi pendengar saja. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah Yesus, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu semua. Hari ini KPA Online kita akan belajar tentang tema yang sama dengan tema yang saya sampaikan di KPA Online sebelumnya 3 minggu yang lalu, yaitu tentang the lessons of life. Pelajaran dari kehidupan, pelajaran hidup. Yang hari ini mengambil satu subtema yang menarik yang akan kita pelajari agar kita bisa menjadi seorang yang lebih baik melalui pelajaran kehidupan, yaitu tentang Yusuf. Yang saya ambil satu tema kecilnya, yaitu cukup di masa panen dan cukup di masa kering. Subtema kali ini diambil dari kisah Yusuf yang menafsirkan mimpi Firaun dan kemudian diangkat oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh Mesir dan memakai cincin meterai yang merupakan bukti sahnya suatu keputusan dan perintah. Jadi cincin meterai ini adalah cincin yang paling berharga karena cincin ini biasanya ada bentuk meterainya. Bentuk meterai ini akan dimasukkan dalam satu tinta atau dalam satu apapun yang zaman itu ya, tinta, bahkan ada darah juga. Lalu meterai ini akan ada bentuk gambarnya yang menjadi lambang kerajaan. Biasanya kerajaan Mesir ada lambang elang atau lambang singa. Seperti itu. Kemudian dimeteraikan di satu surat yang menjadi surat perintah atau surat ketetapan dari seorang raja. Jadi suatu surat itu jika tidak ada meterainya tidak berlaku. Jadi orang yang memegang cincin meterai ini hanya cuma satu orang, yaitu apa? Raja. Dan Yusuf mendapatkan cincin meterai ini. Dengan dipakainya cincin tersebut, maka kekuasaan Yusuf itu sangat besar dan dominan atas seluruh Mesir. Bahkan dikatakan oleh Mesir, Firaun, bahwa hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Jadi Firaun itu menggambarkan bahwa tahta itu hanya pembedanya antara dia dengan Yusuf. Yang lain tidak, kekuasaannya sangat besar. Seperti yang tadi saya bilang, cincin meterai itu menjadi bukti kekuasaan yang besar Yusuf. Apa yang sebenarnya terjadi di Mesir dan apa yang sebenarnya ditafsirkan Yusuf sehingga Yusuf bisa menjadi seorang yang memiliki kuasa. Kejadian 41 ayat 17 sampai 36 menulis demikian. Kejadian 41 ayat 17 sampai 36. Lalu berkatalah Firaun kepada Yusuf, dalam mimpiku itu aku berdiri di tepi sungai Nil. Lalu tampaklah dari sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang gemuk badannya dan indah bentuknya dan makan rumput yang di tepi sungai itu. Tetapi kemudian tampaklah juga keluar 7 ekor lembu yang lain, kulit pemalut tulang, sangat buruk bangunnya dan kurus badannya, tidak pernah kulihat yang seburuk itu di seluruh tanah Mesir. Lembu yang kurus dan buruk itu memakan ke-7 ekor lembu gemuk yang mula-mula. Lembu-lembu itu masuk ke dalam perutnya, tetapi walaupun telah masuk ke dalam perutnya, tidaklah kelihatan sedikit pun tandanya bangunnya tetap sama, buruknya seperti semula, lalu terjagalah aku. Selanjutnya dalam mimpiku itu kulihat timbul dari satu tangkai 7 bulir gandum yang berisi dan baik. Tetapi kemudian tampaklah juga tumbuh 7 bulir yang kering dan kurus dan layu oleh angin timur. Bulir yang kurus itu memakan ke-7 bulir yang baik tadi. Telah kuceritakan hal ini kepada semua ahli, tetapi seorang pun tidak dapat yang menerangkan kepadaku. Lalu kata Yusuf kepada Firaun, kedua mimpi tuanku ini sama. Allah telah memberitahukan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Ke-7 ekor yang lembu yang baik itu adalah 7 tahun, dan ke-7 bulir gandum yang baik itu adalah 7 tahun juga. Kedua mimpi itu sama. Ke-7 ekor lembu yang kurus dan buruk yang keluar kemudian, maksudnya 7 tahun demikian pula ke-7 bulir gandum yang hampa dan layu oleh angin timur itu, maksudnya akan ada 7 tahun kelaparan. Inilah maksud perkataanmu. Ketika aku berkata kepada tuanku Firaun, Allah telah memperlihatkan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukan. Nah, ketahuilah tuanku, akan datang 7 tahun kelimpahan di seluruh tanah Mesir. Kemudian akan timbul 7 tahun kelaparan,
maka akan dilupakan segala kelimpahan itu di tanah Mesir karena kelaparan itu mengurus keringkan negeri ini. Sesudah itu akan tidak kelihatan lagi bekas-bekas kelimpahan di negeri ini karena kelaparan itu sangat hebatnya kelaparan itu. Sampai 2 kali mimpi itu diulangi bagi tuanku Firaun berarti hal itu telah ditetapkan Allah dan Allah akan segera melakukannya. Oleh sebab itu, baiklah Tuan Firaun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana dan mengangkatnya menjadi kuasa atas Mesir. Baiklah juga tuanku Firaun berbuat begini, yakni menempatkan pendiri-pendiri atas negeri ini, dan dalam ke-7 tahun kelimpahan itu memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir. Mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan dalam tahun-tahun baik yang akan datang ini, dan di bawah kuasa tuanku Firaun menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan serta menyimpannya. Demikianlah segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini dalam ke-7 tahun kelaparan yang akan terjadi di tanah Mesir, supaya negeri ini jangan binasa karena kelaparan itu. Bapak Ibu semua, di dalam mimpi Firaun, Tuhan sedang berbicara tentang apa yang akan terjadi di Mesir. Dalam masa 7 tahun pertama dan 7 tahun kedua. 7 tahun pertama, Mesir akan mengalami masa panen yang berlimpah, atau yang disebut masa kelimpahan. Dan ketika masuk 7 tahun kedua, maka ada masa kekeringan yang luar biasa. Setelah menafsirkan mimpi Firaun, maka Yusuf menyampaikan kesimpulan dan nasihatnya. Satu, bahwa Tuhan sedang memperlihatkan apa yang hendak dilakukannya, bahkan sampai 2 kali disampaikan, itu berarti Tuhan sedang menetapkannya dan akan segera melakukannya. 2, Firaun harus mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana dan mengangkatnya menjadi kuasa atas Mesir. 3, menempatkan pendiri-pendiri pengawas atas negeri ini dan dalam ke-7 tahun kelimpahannya harus memungut 1/5 atau 20% hasil tanah Mesir. Dan yang keempat, mengumpulkan segala bahan makanan di masa panen dan menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan. Atas kemampuan Yusuf tersebut, maka Firaun kemudian menjadi kuasa, memberikan kuasa atas tanah Mesir dan kemudian memberikan kuasa dan segala kewenangannya untuk menangani Mesir. Dan kemudian menikahkan Yusuf dengan Asnat, anak Potifera, imam di On, yang kemudian sebelum masa kelaparan Yusuf sudah punya 2 anak. Dan terbukti bahwa tafsir mimpi Firaun oleh Yusuf adalah benar. 7 tahun masa kelimpahan digunakan Yusuf untuk menyimpan bahan makanan di kota-kota dan jumlahnya seperti pasir di laut sangat banyak sehingga orang berhenti menghitungnya karena memang tidak terhitung. Dan ketika masuk masa 7 tahun kedua, timbullah kekeringan yang luar biasa sehingga di seluruh negeri kelaparan terjadi. Tetapi di Mesir ada roti. Ketika kelaparan merajalela di seluruh bumi, maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir, sebab makin hebat kelaparan di tanah Mesir. Termasuk di dalamnya keluarga Yakub di tanah Kanaan yang menderita kelaparan. Namun hari ini kita tidak membahas keluarga Yakub dan pertemuannya dengan Yusuf kelak. Pada saat itu semua orang di seluruh bumi membeli gandum kepada Yusuf. Bapak Ibu semua, tidak ada satu masa yang benar-benar masa yang sempurna. Meskipun dibilang masa panen, masa segala macam yang kita dengarkan, selalu di balik itu ada masa-masa yang akan berat. Seperti masa itu seperti musim. Ada saatnya musim hujan, ada saatnya musim kering. Ada saatnya musim menanam, ada musim menuai. Tapi ketika kita menghadapi masa-masa yang sulit dan ketika kita menghadapi masa-masa yang berhasil, masa-masa yang menyenangkan, keduanya ini sebenarnya punya bobot yang sama, punya hal yang sama, bahwa setiap masa membutuhkan orang hebat untuk mengelolanya. Tidak ada yang tidak. Karena itu firman Tuhan hari ini menjadi satu tolak ukur bagi Bapak Ibu semua untuk belajar tentang bagaimana apa yang harus kita butuhkan dan kita lakukan supaya kita bisa menghadapi masa-masa yang kelimpahan, masa-masa yang berat. Seperti yang saya katakan, kedua masa membutuhkan orang-orang hebat untuk mengelolanya. Dan kita semua akan menghadapi masa-masa yang melimpah dan ada masa-masa yang sulit. Ya, Bapak Ibu semua, kita mungkin akan berpendapat seperti ini, bahwa jika satu masa depan yang akan kita lalui sudah di-spill atau di-spoiler oleh Tuhan, memang akan lebih mudah ya. Spill atau spoiler itu seperti orang kalau sudah dibocorin sama Tuhan, itu lebih mudah. Kita bisa mikir, wah enak juga di kalau Tuhan kasih kita gambaran tentang masa depan melalui mimpi. Tapi kalau
saat ini Tuhan tidak memberikan satu bocoran apapun yang terjadi. Sebenarnya bukan berarti kita tidak bisa membayangkan apa yang terjadi di masa yang akan datang. Kita itu semua bisa memprediksi apa yang akan terjadi ke depannya atau di masa depan melalui apa yang kita dapatkan dari informasi, dari analisa, dari pengalaman-pengalaman kita, semuanya itu bisa melalui apa yang kita dapatkan sekarang, kita miliki sekarang. Sama seperti Yusuf, ketika Yusuf memiliki kebijaksanaan dan hikmat dari Allah, maka kita pun bisa sama dengan Yusuf yang mampu mengelola kehidupan dengan baik. Memiliki roh Allah itu memampukan kita untuk menilai zaman. Bukan hanya seperti seorang ahli nujum yang memperkirakan sesuatu dengan cara-cara yang tidak normal. Meskipun paradoksnya, sesuatu yang tidak normal itu disebut paranormal. Padahal kenyataannya harusnya para tidak normal. Sesadia sama seperti Yusuf, kita harus memiliki hikmat yang bukan kaleng-kaleng. Atau orang zaman now itu menggambarkan kaleng-kaleng itu adalah kualitas yang buruk tapi dikemas dengan baik. Dengan seperti kualitas yang baik. Yusuf itu berpengalaman dalam mengelola bisnis. Hal ini didapatkan di masa-masa di mana dia menjalani kehidupan sebelum menjadi seorang kuasa atas Mesir. Di dalam Kejadian 39 ayat 2-6 dikatakan bahwa tuannya melihat Yusuf disertai Tuhan sehingga apapun yang dikerjakannya berhasil. Maka tuannya memberikan kasihnya dan kuasa atas rumah dan segala miliknya untuk dikelola Yusuf. Dan Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu sehingga berkat Tuhan ada di atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Bahkan saat di penjara karena fitnah dari istri Potifar, Yusuf itu mendapatkan kepercayaan dari kepala penjara yang mempercayakan semua tahanan kepada Yusuf dan memberikan segala pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh kepala penjara kepada Yusuf untuk diurus oleh Yusuf. Di Kejadian 39 ayat 23 dikatakan bahwa dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf. Dan karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Dua kejadian di atas menunjukkan bahwa Tuhan itu sudah mempersiapkan Yusuf dan Yusuf juga menunjukkan bahwa hikmat yang dimiliki Yusuf yang berasal dari Tuhan itulah yang kemudian membuat Yusuf berhasil. Dan Yusuf menjaga hikmat itu, penyertaan Tuhan itu tetap ada dalam kehidupan Yusuf. Oleh karena itu, agar kita bisa menjadi orang yang cukup di masa panen dan cukup di masa kering, maka kita perlu menjadi seperti Yusuf yang disertai oleh Allah. Firman Tuhan dalam Kejadian menyatakan kunci keberhasilan Yusuf adalah penyertaan Allah. Dan tentunya kita akan mempelajari kehidupan Yusuf dari masa kecil sampai tuanya, dan bisa melihat bagaimana Yusuf merupakan orang yang mampu menjaga hatinya dan kekudusannya hidupnya. Ada 3 hal yang dilakukan Yusuf yang menjadi pelajaran baik bagi kita yang saya gambarkan melalui satu kalimat yang lebih mudah bisa kita terima. Yang pertama adalah di masa yang sulit Yusuf tetap menjalaninya dengan baik. Hal yang pertama menjadi pelajaran baik bagi kita. Di masa yang sulit, Yusuf tetap menjalaninya dengan baik. Menjalani kehidupan di masa yang buruk, di tempat yang buruk, baik sebagai budak belian dari seorang anak kesayangan menjadi budak belian yang dijual oleh saudaranya, lalu kemudian di penjara menjadi seorang tahanan yang karena fitnah. Yusuf itu tetaplah Yusuf yang disertai Allah dan menjadi kepercayaan orang di sekitarnya. Tentu tidak mudah menjalani kehidupan di masa yang sulit. Namun yang di masa yang sulit seringkali merupakan cara Tuhan mendidik kita untuk mempersiapkan diri kita untuk mengolah sesuatu yang lebih besar. Jadinya kalau bahasa wayangnya adalah masa yang sulit adalah kawah candera di muka kita. Kalau pengen jadi orang yang sakti, maka harus melewati masa yang sulit. Saya melihat bagaimana naik turunnya kehidupan Yusuf. Itu merupakan masa yang berat yang harus dia jalani. Saya bisa membayangkan bagaimana Yusuf mungkin pengen kabur ketika dia dijual sebagai budak belian. Tapi Yusuf tetap menjalaninya dengan baik. Saya yakin Yusuf tahu bahwa ada tujuan Allah yang besar yang sedang dilakukan. Bahkan ketika dia tidak melihat bahwa tujuan itu terlihat dengan nyata. Kenapa saya bilang dia tidak melihat dengan nyata? Karena kalau kita bisa membayangkan bagaimana naik turun kehidupannya sebelum menjadi seorang kuasa atas Mesir,
Dia mengalami naik turun pasang surut kehidupannya dengan ekstrim, Bapak Ibu. Ya, saya juga nggak bisa membayangkan jika itu terjadi dalam kehidupan kita semua. Apakah kita mampu melewatinya dari seorang yang hidup dengan nyaman, tiba-tiba kita jatuh, lalu kita tetap berusaha menjalani dengan sabar, dengan setia, dengan tabah, lalu kita naik lagi kehidupan sudah tinggi, jatuh lagi. Nah itu bagaimana perasaan Bapak Ibu semua. Tapi Yusuf, Alkitab mencatat bahwa Yusuf menjalannya dengan baik. Yusuf menjalani kehidupannya dengan baik. Dia menjalani kehidupan tanpa dia mengalami satu kehidupan di fase naik turun yang ekstrim itu. Bapak Ibu semua, dari Yusuf kita belajar bahwa hidup tidak selalu mudah dijalani. Namun kita mau tidak mau harus menerimanya. Kita tidak bisa mengelak dan tidak bisa mengumbar umpatan kekesalan kita ketika hidup tidak sesuai angan-angan kita. Ketika hidup tidak memberikan pilihan selain harus dijalani, maka mintalah penyertaan Tuhan di dalam hidup kita sehingga kita mampu menjalaninya dengan baik. Hal yang kedua, di masa yang terendah, Yusuf tetap mengerjakannya dengan setia. Saya tidak membayangkan bagaimana menjadi Yusuf yang hidupnya bagaikan dejavu. Suatu saat dia berada di atas, kemudian semua berubah menjadi buruk, dan itu terulang lagi. Seperti itu. Dia menjadi anak kesayangan bapaknya, lalu dia dibuang oleh saudara-saudaranya, kemudian menjadi budak belian yang dibeli oleh Potifar, dan di rumah Potifar dia mengalami fase lagi naik menjadi orang kepercayaan Potifar. Namun kemudian ketika dia menolak godaan dari istri Potifar yang terjadi, kemudian dia masuk penjara. Lalu di masuk penjara dia harus mengulang lagi dari awal kehidupannya. Dia di fasenya dari tinggi lagi di rumah Potifar menjadi rendah lagi di penjara. Lalu dia mendapatkan kepercayaan oleh kepala penjara. Saya nggak bisa membayangkan itu kehidupan itu seperti Yusuf tadi. Dia berubah menjadi baik, lalu buruk kemudian, dan dia seperti harus mengulang dari awal. Ya seperti kita kayak main ular tangga gitu ya. Sudah dekat garis finish kena kepala ular dan harus turun ke kotak awal lagi. Tentu kita yang bermain ular tangga aja semangatnya bakal habis. Bagaimana kalau itu benar-benar kenyataan dalam kehidupan kita? Bagaimana dengan kita? Jika kita sudah berusaha dan berhasil, namun kemudian tiba-tiba semuanya habis, bukan karena kesalahan kita, namun karena ketidaksukaan orang terhadap kita. Faktor-faktor eksternal ada yang di luar menjatuhkan kita. Amsal 17 ayat 22 berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Banyak orang yang hancur hidupnya karena kegagalan, bukan karena dia kehilangan segalanya, namun karena dia kehilangan semangat, karena dia harus memulai lagi dari awal. Seperti dahulu dia memulai dari berdarah. Saat itu semua sudah dia dapatkan, dia di puncak, tiba-tiba dia jatuh dan dia harus mengulang lagi dari awal. Nah, semangatnya itu menjadi hilang. Semangat itu kemudian mengeringkan tulangnya dia, dan semangat yang hilang itu kemudian membuat keinginan untuk memulainya hilang. Yusuf berbeda. Firman Tuhan mencatat bahwa Yusuf tetap Yusuf yang menjadi orang kepercayaan dimanapun kondisi dia berada. Bahkan ketika menaikkan level kehidupannya, Yusuf tetap menjadi kepercayaan tuannya, yaitu Firaun. Menjadi orang yang memiliki roh Allah akan bekerja di masa yang sulit, di dalam kelemahan, di dalam kehancuran hati. Karena itu ketika kita sedang mengerenda kembali kehidupan kita, bisnis kita, usaha kita, masa depan kita, janganlah takut dan janganlah ragu untuk menjalaninya dengan setia. Tuhan menyertai orang yang setia dalam mengerjakan pekerjaannya. Hamba yang baik adalah hamba yang didapati tuannya tetap setia mengerjakan pekerjaan meskipun tidak ada tuannya. Demikian pula kita, masa yang sulit menjadi masa pembelajaran kita, agar kita tidak menjadi orang yang mudah menyerah dan mudah jatuh. Hal yang ketiga, di masa keberhasilannya Yusuf tetap menjaga kekudusan hidupnya. Dan di masa Yusuf diangkat menjadi orang kepercayaan, Yusuf menunjukkan pada Tuhan dan pada tuannya tentang karakter Yusuf sebenarnya. Orang yang dapat dipercaya dan orang yang dapat memegang kepercayaan yang diberikan adalah Yusuf. Saya membayangkan bagaimana kesempatan Yusuf untuk memperkaya dirinya ketika di rumah Potifar. Ketika Yusuf mendapatkan kepercayaan luar biasa dalam mengelola rumah dan ladang,
saya yakin itu ada banyak kesempatan dia untuk menjadi seorang yang kaya raya. Atau ketika Yusuf di penjara, dia mendapatkan kesempatan dari kepercayaan dari kepala penjara untuk mengelola penjara. Bahkan isinya, Yusuf punya kesempatan untuk melarikan diri. Dan ketika dia di Mesir menjadi orang dengan kuasa penuh dari Firaun untuk mengelola kerajaan, Yusuf punya kesempatan untuk memperkaya diri bahkan mengkudeta Firaun kalau perlu. Atau hal yang terakhir, dan ketika saudaranya datang dia punya kesempatan untuk membalas dendam sampai puas. Namun apa yang terjadi? Yusuf mengelola kepercayaan yang diberikan oleh Potifar kepadanya dengan baik. Bahkan ketika istri Potifar menggodanya pun iman dan integritasnya tidak goyah. Saat menjadi kuasa atas Mesir itu Yusuf fokus dalam mengelola kerajaan dan tanggung jawabnya dengan baik. Tanpa ada cerita tentang memperkaya diri sendiri, korupsi atau mengkudeta Firaun. Yusuf menyelamatkan bangsa Mesir dari kelaparan. Tidak hanya bangsa Mesir, seluruh bumi yang mengalami kelaparan mendapatkan makanan dari Yusuf, termasuk saudaranya dan ayahnya serta kaum keluarganya. Sesuatu yang luar biasa ditunjukkan oleh karakter Yusuf dalam menjaga kekudusan hidupnya. Berkaca dari kondisi saat ini, cukup meresahkan ketika kita melihat mereka yang memangku kekuasaan, malah menggunakan kekuasaan sebagai kesempatan memperkaya diri, golongan, atau jangan-jangan malah kita yang mendapatkan percayaan dari atasan kita, malah menyia-nyiakan kepercayaan itu dengan tindakan yang tidak benar. Ya, jika kita ingin hidup dalam kecukupan di semua masa, maka karakter kita adalah kunci keberhasilan tersebut. Sama seperti Yusuf yang hidup dalam penyertaan Allah dan tidak menyia-nyiakan penyertaan Allah. Maka kita pun sewajibnya menjaga kekudusan hidup kita. Jangan goyah ketika kita memiliki banyak hal. Jangan goyah ketika kita memiliki kekuatan, kekuasaan, bahkan kita memiliki kesempatan yang besar untuk berhasil. Jangan sampai masa yang besar, masa panen kita berubah menjadi masa kekeringan. Karena apa? Karena kita jatuh, karena ketidakmampuan kita untuk menjaga kekudusan hidup kita. Mari Bapak Ibu semua, Tuhan memberikan kita semua kesempatan di bidang kita masing-masing. Jangan buang kesempatan ini untuk melakukan dosa, atau memudahkan kita melakukan dosa, atau kita jatuh dalam dosa dengan cara yang sepele. Tapi biarlah kita menunjukkan kekuatan karakter kita untuk bertahan hidup benar di hadapan Allah, menjaga kekuatan kita, kekudusan hidup kita, sehingga pernyataan Tuhan itu selalu melekat dalam kehidupan kita dan membuat kita berhasil dalam segala hal yang kita perbuat. Amin. Tuhan memberkati. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, mari Bapak Ibu semua kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada hari ini Engkau mengingatkan kami agar kami mampu melewati setiap masa yang ada. Kami tahu Tuhan tidak semua masa itu adalah masa yang baik. Tapi kami percaya Tuhan ketika kami memiliki karakter yang kuat seperti Yusuf. Karakter yang menjaga hidupnya, kekudusan hidupnya, kebenaran hidupnya di hadapan-Mu dan di hadapan orang Tuhan. Maka kami percaya Tuhan penyertaan-Mu yang sempurna akan menolong kami, menyertai kami dan membuat kami berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati kami semua dengan kesehatan, kekuatan, hikmat dari surga. Berkati kami setiap pekerjaan kami dan setiap ladang yang kami kerjakan sehingga apa yang kami perbuat berhasil. Dalam sekolah kami Engkau berkati dengan hikmat, kepintaran. Mereka yang sedang ujian Tuhan berikan kepandaian, kesehatan yang sempurna bagi kami semua. Dan kami percaya Tuhan Yesus, Engkau menolong menyertai kami sampai kesudahannya. Kami yang sedang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami yang sedang menghadapi masalah Tuhan berikan jalan keluar. Kami percaya Tuhan menolong kami semuanya. Dan biarlah berkat Allah tinggal tetap dalam kehidupan kami semua. Mulai hari ini sampai dengan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.